Kota Haifa di Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Jumat 1 Maret 2024 malam, militan tersebut menyerang pabrik kimia yang berlokasi di Haifa. Laporan itu tertuang dalam pernyataan resmi yang dirilis perlawanan Irak pada Minggu 3 Maret 2024. Disebutkan bahwa serangan terhadap pabrik kimia Israel dilakukan menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Serangan itu diklaim sebagai tanggapan atas kekejaman Zionis di jalur Gaza. Hanya saja, perlawanan Irak tidak menjelaskan apakah serangan di pabrik kimia Israel menimbulkan korban. Ini bukan pertama kalinya militan Irak melakukan serangan terhadap wilayah Israel. Pada pertengahan Februari lalu, mereka menyerang sasaran militer di Golan menggunakan drone. Seminggu sebelumnya, perlawanan Irak juga menargetkan sasaran penting Israel di Laut Mati. Sementara di kota Haifa, mereka meluncurkan rudal Al-Arqab menargetkan area kilang minyak. Militan Houthi Yaman bersumpah akan menargetkan lebih banyak kapal Inggris di Laut Merah. Sumpah ini muncul setelah kapal Inggris Ruby Mar tenggelam di Teluk Aden pada Sabtu 2 Maret 2024. Wakil Menteri Luar Negeri Houthi, Hussein Al-Aizi, mengatakan pihaknya akan menerima segala bentuk konsekuensi yang terjadi, termasuk kemungkinan bencana ekologis di lepas pantai Yaman. Aizi menyebut segala dampak dan kerusakan itu nantinya akan ditanggung oleh Inggris, sebab negara itu juga terlibat dalam serangan di Yaman yang dipimpin Amerika Serikat. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika atau CENTCOM membenarkan tenggelamnya kapal Inggris Ruby Mar di Teluk Aden. Kapal bermuatan pupuk itu sebelumnya terbengkalai setelah diserang Houthi pada 18 Februari lalu. Bahkan separuh bagian kapal sudah tenggelam hingga membuatnya sulit ditarik ke pelabuhan. Kendati demikian, seluruh awak kapal selamat setelah dievakuasi oleh kapal komersial lain. Menteri Luar Negeri Houthi, Hussein Al-Aizi, menyebut Inggris sebagai negara yang jahat. Pasalnya, London ikut menyerang Yaman di bawah komando Amerika Serikat. Dalam unggahan di media sosial X pada Minggu 3 Maret 2024, Aizi bersumpah akan menenggelamkan lebih banyak kapal Inggris di Laut Merah. Ia menyadari bahwa tindakan itu berpotensi menimbulkan bencana ekologis di lepas pantai Yaman. Namun, segala dampak dan kerusakan tersebut nantinya harus ditanggung sepenuhnya oleh Inggris. Komentar Aizi muncul setelah kapal Inggris Ruby Mar tenggelam di Teluk Aden pada Sabtu 2 Maret 2024. Kapal bermuatan pupuk itu sebelumnya terbengkalai setelah diserang Houthi pada 18 Februari lalu. Bahkan separuh bagian kapal sudah tenggelam hingga membuatnya sulit ditarik ke pelabuhan. Kendati demikian, seluruh awak kapal selamat setelah dievakuasi oleh kapal komersial lain. Bentrok antara polisi Israel dengan kaum Yahudi Haredi pecah pada Minggu 3 Maret 2024. Pemicunya karena kaum Haredi menolak undang-undang wajib militer yang mengharuskan mereka untuk berdinas. Channel 12 Israel melaporkan ratusan Haredi telah melakukan protes dan memblokir jalan-jalan di Al-Quds yang diduduki. Mereka menyuarakan penolakan atas undang-undang wajib militer yang dianggap penuh pemaksaan. Sayangnya, aksi unjuk rasa ini diwarnai kericuhan hingga memaksa polisi untuk melakukan pembubaran. Sebagai informasi, Haredi merupakan bentuk Yudaisme ortodoks yang paling konservatif. Berbeda dengan Yahudi di Israel pada umumnya, Haredi justru menentang Zionisme. Mereka menganggap gerakan Zionisme melanggar sumpah untuk tidak berpolitik di kalangan orang-orang Yahudi. Diperkirakan ada sekitar 50.000 pemuda ortodoks Haredi di wilayah pendudukan Palestina yang memenuhi syarat untuk direkrut dalam pasukan pendudukan Israel. Namun hanya 1.200 yang mendaftar
berdasarkan statistik tahun 2019. 3 minggu yang lalu, Parlemen Israel mengesahkan rancangan undang-undang untuk mewajibkan lebih banyak kaum Haredi ikut wajib militer. Keputusan ini pun ditentang hingga memicu demonstrasi besar-besaran. Pengesahan rancangan undang-undang wajib militer oleh Parlemen Israel memicu gelombang protes dari masyarakat. Protes itu salah satunya datang dari kaum Yahudi Haredi yang menolak untuk dipanggil ke dinas militer. Ratusan Haredi melakukan aksi unjuk rasa dan memblokir jalan-jalan di Al-Quds yang diduduki pada Minggu 3 Maret 2024. Mereka menyuarakan penolakan atas undang-undang wajib militer yang dianggap penuh pemaksaan. Sayangnya, aksi unjuk rasa ini diwarnai kericuhan hingga memaksa polisi untuk melakukan pembubaran. Sebagai informasi, Haredi merupakan bentuk Yudaisme ortodoks yang paling konservatif. Berbeda dengan Yahudi di Israel pada umumnya, Haredi justru menentang Zionisme. Mereka menganggap gerakan Zionisme melanggar sumpah untuk tidak berpolitik di kalangan orang-orang Yahudi. Diperkirakan ada sekitar 50.000 pemuda ortodoks Haredi di wilayah pendudukan Palestina yang memenuhi syarat untuk direkrut dalam pasukan pendudukan Israel. Namun, hanya 1.200 yang mendaftar berdasarkan statistik tahun 2019. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.